Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun antum berada, alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir batin, mudah-mudahan semuanya saya doakan selalu diberikan oleh Allah sukses, berkah, barokah, berlimpah. Kenapa kita mesti sukses? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia hamba yang paling mulia dari semua makhluk-makhluk yang cipta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berkah? Maka hidup ini harus berkah. Karena kalau berkah ini tidak hanya memberikan manfaat buat kita sendiri, tapi berkah manfaat kepada sekelilingnya. Berlimpah. Kenapa kita mesti harus berlimpah? Berlimpah karena kita targetkan adalah kemaslahatannya tidak hanya pada diri kita termasuk keluarga kita, tapi bahkan akan mampu kemaslahatannya untuk kepada orang-orang lain. Berlimpah artinya kita cukup berlebihan sehingga kelebihannya itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lain. Sahabat-sahabat semua yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, masih berputar kajian tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini menurut daripada makna sendiri ya, itu adalah berserah diri, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berserah diri, pasrah itu tidak boleh kemudian seorang hamba itu hanya berpaku tangan, berdiam diri, tawakal menyerahkan kepada Allah begitu saja tidak. Nah, tapi ada kemudian pandangan para ulama bertawakal itu adalah berikhtiar. Berikhtiar kemudian terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama lain yang memiliki tingkatan tauhid yang sangat tinggi di mana beliau mengatakan juga tawakal itu tidak perlu ikhtiar. Tawakal itu tidak perlu ikhtiar. Yang dimana wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa hasbuh, maka dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Nah, ini ada dua diskusi, ada dua ulama yang memang diceritakan oleh para habaib bahwa dua ulama ini berdiskusi tentang masalah tawakal. Menurut ulama yang senior adalah tidak, tawakal itu adalah tidak perlu ikhtiar. Ya, cukup dia tawakal kepada Allah dan dia yakin dengan kekuatan keyakinan, akidah dan keimanannya, tawakal kepada Allah. Kemudian ulama yang satunya adalah sebagian muridnya begitu dikatakan bahwa dia tawakal itu butuh ikhtiar. Jadi butuh ikhtiar, dia perlu ikhtiar. Perlu melakukan satu aktivitas terlebih dahulu kemudian mendapatkan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala dicukupi olehnya. Nah, pada suatu saat ketika berdiskusi akhirnya kemudian sang murid ini berikhtiar keluar. Berikhtiar keluar sebagaimana yang diyakini bahwa tawakal itu kebutuhan Allah akan tercukupi harus dengan ikhtiar. Sebagaimana manusia ketika dia ingin mendapatkan rezeki atau mendapatkan gaji, mendapatkan semua harus ikhtiar, harus bekerja dulu, begitu. Itu yang dia paham umum yang dilakukan oleh banyak orang. Akhirnya seorang ini muridnya dari ulama ini terus kemudian keluar. Ketika keluar, kemudian terus beraktivitas, tidak tahunya setelah berjalan keluar, dia bertemu dengan seseorang yang kemudian dikenalan. Bertemu dengan seorang, kemudian akhirnya apa? Ternyata akhirnya dia dikasih roti, ya, seberapa roti begitu dikasih roti, kemudian oh alhamdulillah, ini buktinya, saya keluar dari tempat tadi berkumpul bertemu, saya keluar dan saya berikhtiar berjalan ketemu dengan seorang dan orang itu tersebut memberikan roti kepada saya. Nah, dengan ikhtiar saya inilah kemudian saya dikasih roti. Dia yakin betul dia. Oh betul, berarti tawakal itu butuh ikhtiar. Pertama tawakal dia menyerahkan diri kepada Allah, beryakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan dan doanya itu sudah selesai baru dia ikhtiar.
Nah ini buktinya, alhamdulillah akhirnya didapat. Nah ketika kemudian dapat roti, akhirnya kemudian terus roti tersebut dibawa bertemu dengan sang syekhnya, gurunya tadi. Ketika yang menunggu di tempat tadi. Ketika menunggu di tempat tadi, ketemu lagi. Alhamdulillah, ini buktinya. Saya telah berikhtiar. Saya telah melakukan satu keluar dari tempat ini. Dan Allah menunjukkan dan Allah menemukan, memberikan kepada saya bahwa saya diberikan roti. Nah ini bukti ikhtiar, alhamdulillah. Nah ini untuk saya rotinya, dan ini untuk kamu Syekh. Nah ketika yang roti tadi itu dibagi jadi dua, satu untuk dia, satunya untuk gurunya syekhnya. Baru syekhnya bilang, nah inilah namanya tawakal, tidak membutuhkan ikhtiar. Saya mulai tadi duduk di sini. Kita diskusi, membahas, dan antum yang keluar, kemudian berikhtiar, beraktivitas, kemudian terus dapat roti, dan saya yang tetap duduk di sini. Dan saya tawakal sama Allah, keyakinan saya, dan antum yang ngasih kepada saya roti. Maka saya tidak butuh ikhtiar. Maka yakin bahwa Allah mencukupi dengan tawakal sepenuhnya, maka tanpa ikhtiar itu pun rezeki itu datang. Gitu. Subhanallah. Inilah dua sosok kajian pemahaman tentang tawakal. Satu tawakal pada ulama-ulama tingkat yang tinggi, keilmuannya, mujahadahnya tinggi, maka dengan penuh keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh ulama tersebut bahwa tidak perlu adanya ikhtiar ya. Semua Allah akan mencukupinya. Nah, bagi level pemahaman akidah atau pemahaman keimanan, keyakinan yang masih sedang, ya kita butuh tawakal, butuh ikhtiar, sehingga untuk mendapatkan itu semua dengan ikhtiar. Seperti ya layaknya kita manusia yang pada umumnya ya, harus bekerja, harus berjualan, harus beraktivitas, menjemput rezeki ke sana. Tapi bagi orang-orang yang sudah level tinggi, ya cukup dia akan mendapatkan apa yang Allah berikan tadi melalui dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus bagaimana kesimpulannya? Dua-duanya kita sebagai manusia yang awam, pertama tawakal harus dilaksanakan. Tidak dilakukan di akhir setelah berikhtiar kemudian terus tawakal, tidak. Tapi di awal itu harus tawakal kepada Allah. Meyakini dan semuanya adalah memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, terus berikhtiar karena kita masih awam, kita masih manusia yang biasa. Berikutnya kemudian kita melanjutkan tawakal kepada Allah dengan sempurna. Pada saatnya itulah kemudian Allah akan memenuhi segala kebutuhannya kita. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan penggabungan dua konsep ini, tawakal dengan ikhtiar, tawakal tanpa ikhtiar, digabungkan menjadi kita sebuah kekuatan untuk kehidupan kita. Yakin bahwa semuanya Allah akan memenuhinya, dunia dan akhirat. Apalagi sekedar rezeki, sekedar dunia, maka bagi Allah Subhanahu wa taala dunia itu adalah tidak dipandang sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dunia juga tidak dipandang sama sekali. Maka yang dipandang adalah akhirat. Khairul laka minal ula, dan akhirat itu adalah yang paling utama. Insyaallah. Terima kasih. Salam ketemu pada inspirasi berikutnya. Bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, dan berikan manfaat kepada kita semuanya dan mendapatkan keilmuan yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.